wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal fajr wa layalin ashr. Surat Al-Fajr ya. Wal fajr wa layalin ashr. Demi fajar, demi waktu fajar maksudnya, dan demi malam yang 10. Sahabat-sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, sesuai dengan undangan kita pada sore hari ini, insya Allah kita akan membahas satu tema atau topik yang berjudul keutamaan bulan Zulhijjah. Alhamdulillah, kemarin ya kita mendengar sama-sama hasil sidang isbat dari pemerintah Republik Indonesia ya, yang menetapkan bulan Zulhijjah itu jatuh, awal bulan Zulhijjah itu jatuh pada hari ini, yaitu tanggal 1 Juli 2022. Jadi bersamaan dengan 1 Juli ya, bersamaan itu juga dengan 1 Zulhijjah. Ada perbedaan dan ini sudah banyak disampaikan baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh berbagai organisasi keagamaan, dan juga kita dengar di media televisi ataupun radio, dan juga kita baca di media sosial tentang perbedaan ini. Yaitu baik perbedaan antara penetapan awal Zulhijjah di Saudi Arabia maupun dengan organisasi seperti Muhammadiyah, itu telah jauh-jauh hari menetapkan 1 Zulhijjah jatuh pada tanggal 30 Juni 2022. Kita tidak membahas masalah perbedaan itu. Insya Allah pada sore hari ini kita lebih banyak membahas tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Sebagaimana yang tadi di awal saya bacakan, surat Al-Fajr, surat ke-89, ayat 1 dan 2. Allah bersumpah, ya. Sekali lagi, Allah bersumpah.
dengan nama waktu, yaitu waktu subuh atau waktu fajar. Dan apabila Allah bersumpah, maka tentu akan ada hal penting yang akan disampaikan, dan hal yang penting itu ternyata adalah tentang 10 hari, ya, walayalin ashr, yaitu tentang keutamaan 10 hari yang disebutkan demi malam yang 10. Ya, jadi Allah bersumpah lagi dengan 10 hari, ya, demi malam yang 10. Kemudian dalam surat At-Taubah, surat 9 ayat ke-36, Allah juga telah menetapkan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menetapkan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, bulan mulia. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Sahabat-sahabat sentana yang saya cintakan Allah, dalam surat At-Taubah ayat 36 ini, Allah telah menetapkan tentang jumlah bilangan bulan dalam setahun, yaitu 12 bulan. Dan di antaranya ada 4 bulan suci, 4 bulan mulia. Dan 4 bulan mulia itu ternyata dalam hadis sahih yang diriwayatkan itu ya menjelaskan tentang 4 bulan mulia ini, yaitu terdiri dari Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram serta Rajab. Jadi ada 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 bulan yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Inilah bulan mulia, bulan-bulan yang ditetapkan Allah sebagai bulan haram. Dan Allah mengatakan di sini, janganlah kalian, kita semuanya, menzalimi diri kita sendiri di dalam bulan yang 4 itu. Jadi yang pertama tentang keutamaan, ya. Yang berikutnya tentang peringatan dari Allah agar kita tidak menzalimi diri kita di 4 bulan itu. Salah satunya adalah bulan Dzulhijjah. Saudaraku sekalian, sahabat-sahabat sentana yang saya cintaikan Allah. Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam menentukan 10 malam yang dimaksud dalam surat Al-Fajr ayat kedua tadi. Di antara penafsiran para ulama, 10 hari itu apa saja? Ada 3 penafsiran. Yang pertama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang dimaksud demi malam yang 10 itu adalah yang pertama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga 10 hari pertama bulan Muharram. Namun demikian, dari ketiga penafsiran ini, yang paling kuat, yang rajih, itu adalah pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud 10 hari pertama dalam ayat tersebut, walayalin ashr, itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mengapa demikian? Ada hadis Nabi SAW, hadis sahih tentunya, ya. Dikatakan bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan 10 itu adalah 10 bulan Dzulhijjah. Dan yang dimaksud dengan yang ganjil adalah hari Arafah, dan yang dimaksud yang genap adalah hari raya Idul Adha. Jadi 9 Dzulhijjah dan 10 Dzulhijjah. Hadis riwayat Ahmad
An-Nasai, dan dinilai sahih. Ya. Oleh karenanya maka kita ingin mencoba membahas ada peristiwa apa saja, itu yang pertama ya, di bulan yang suci ini, di bulan yang mulia ini. Ternyata ada satu peristiwa yang luar biasa ya, yaitu turunnya salah satu surat yang orang Yahudi mengatakan apabila ayat ini turun kepada mereka, mereka akan jadikan hari raya. Yaitu surat apa? Surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Yaitu Allah menurunkan ayat ini termasuk ayat-ayat yang terakhir turun tentang kesempurnaan daripada agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan telah aku sempurnakan juga nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul Islam din. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Ayat ini turun di Padang Arafah, berarti tanggal 9 Zulhijjah. Di hari Jumat, dan saat itu Nabi bersama para sahabatnya sedang melakukan wukuf. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, kata Nabi SAW. Maka peristiwa ini adalah peristiwa besar. Karena Allah telah menetapkan bahwa agama ini telah sempurna. Ini juga yang menjadi dasar bagi kita sekalian, dalil bahwa agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Yang tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi, tidak perlu dimodifikasi, agama ini telah sempurna. Termasuk di dalamnya kesempurnaan itu adalah sunnah dari Nabi SAW. Hadis-hadis yang sahih berkenaan dengan penjelasan daripada Al-Quranul Karim. Sahabat-sahabat sentana yang saya cintai karena Allah. Ayat ini sekali lagi turun di bulan Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah tepatnya. Pada saat itu Nabi bersama hampir seluruh sahabatnya wukuf di Arafah. Harinya hari Jumat. Alhamdulillah. Itu peristiwa besar. Yang berikutnya kita mengenal juga pengorbanan dari Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, yang di dalam Al-Quran telah banyak dijelaskan, dan juga dalam beberapa hadis-hadis, riwayat-riwayat, kisah-kisah tentang bagaimana kedua nabi ini melakukan ritual, melakukan sebuah peribadatan kurban, sebuah simbol dari sebuah peribadatan. Dan Al-Quran mengabadikan ini dalam banyak ayat dan dalam surat. Paling tidak ada satu surat yang berkaitan langsung dengan kurban ini, yaitu surat yang paling pendek tentang kurbannya adalah surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Ayat yang kedua dari surat Al-Kautsar ini tentang dua ibadah yang Allah katakan sebagai ibadah yang utama, yaitu sholat dan berkurban. Bayangkan ya, sholat disejajarkan, disandingkan dengan berkurban. Artinya, kurban ini adalah sebuah peribadatan yang juga diutamakan, mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Nanti kita lihat bagaimana hukum berkurban ini, tetapi kejadian-kejadian
itu menandakan bahwa memang bulan Dzulhijjah itu mempunyai keutamaan yang luar biasa. Saudaraku sekalian, kemudian ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, ya, yang artinya ini hadis Bukhari, hadis sahih. Ya. Nabi SAW bersabda, tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, apakah amalan tersebut lebih dicintai daripada jihad fi sabilillah? Beliau pun melanjutkan sabdanya, iya, lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan sepenuh harta dan jiwa raganya dan kemudian tidak kembali, artinya meninggal. Jadi kedudukan amal solehnya itu hanya bisa, ya, disetarakan dengan orang yang syahid, artinya orang yang berjihad dan meninggal. Itu luar biasa, ya. Itu keutamaan yang pertama, ya. Bahwasanya, ya, beramal soleh di bulan-bulan, di awal bulan, ya, Dzulhijjah, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini adalah amal soleh yang luar biasa, mempunyai keutamaan yang luar biasa. Bahkan disetarakan dengan seseorang yang meninggal syahid di medan jihad. Dan kita tahu pahala orang yang meninggal jihad fisabilillah adalah surga. Oleh karenanya segala amal soleh itu, ya, di 10 hari pertama Dzulhijjah lebih dicintai. Ada kata-kata lebih, lebih dicintai daripada hari-hari lainnya. Artinya kalau lebih dicintai itu tidak sekedar dicintai, tapi lebih. Allah mengatakan ini. Nabi SAW mengatakan ini, bahwa Allah lebih mencintai. Maka amal soleh banyak tentunya. Banyak tentunya. Semua amalan yang didasarkan dengan niat yang ikhlas dan sesuai dengan contoh dari Nabi SAW, itu adalah amal soleh. Maka banyak hal, ya, yang menjadi keutamaan amal soleh itu, ya, yang kalau kita kerjakan mendapatkan pahala atau ganjaran yang berlipat ganda. Karena amalan-amalan tersebut memang dilipat gandakan pada 10 hari Dzulhijjah. 10 hari awal Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang lebih dicintai, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka ini adalah kesempatan emas bagi kita. Kita baru mulai 1 Juli sebagai tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Maka mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk mengisi paling tidak di 10 hari ini untuk memperbanyak amal-amal soleh kita agar kita mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Namun demikian, seperti yang tadi saya katakan atau saya sampaikan, di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah juga memperingatkan, janganlah kita menzalimi diri kita sendiri, melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat di 10 hari ini, atau di bulan Dzulhijjah ini, atau di bulan-bulan yang mulia itu, karena juga akan dilipat gandakan juga. Kalau kita berbuat dosa, tentu ganjarannya adalah sebaliknya dari pahala. Dosanya akan dilipat gandakan.
Maka di samping kita meningkatkan amal soleh, ya kita juga meninggalkan amal-amal boleh, amal-amal salah, atau maksiat atau dosa-dosa. Agar kita lebih banyak mendapatkan hal-hal yang positif, ya, dengan amal soleh kita itu. Baik, teman-teman sekalian, sahabat sentana yang saya cintai karena Allah. Jadi keutamaan-keutamaan itu banyak. Ya. Tidak saja hanya berkaitan dengan yang tadi disampaikan, ya, tetapi juga amalan-amalan itu bisa apa saja. Ya. Kita ketahui ada sholat, ada sodako, ada infak, ya. Kemudian berbuat baik kepada orang secara umum. Apa saja yang itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah dan ittiba'ur Rasul, artinya sesuai dengan contoh Nabi SAW, insya Allah itu termasuk amal saleh. Namun demikian ada 6 amalan utama yang para ulama menyampaikan dan sebaiknya kalau bisa kita laksanakan. Yang pertama adalah disunahkan untuk memperbanyak puasa. Itu yang pertama. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diceritakan oleh Hunaidah bin Khalid dari istrinya, yang mengatakan bahwa beberapa istri Nabi SAW mengatakan Rasulullah SAW biasa berpuasa, ya, pada 9 hari awal Dzulhijjah, ya. Kemudian berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari setiap bulan, yaitu Ayyamul Bid 13, 14, 15 Hijriah setiap bulan. Ini puasa yang dicintai dan sering dilaksanakan oleh Nabi SAW. Jadi dibolehkan dan dianjurkan bahkan untuk kita berpuasa 9 hari. Karena hari ke-10 kita tidak boleh berpuasa, ya. Karena 10 Dzulhijjah adalah hari raya Idul Adha. Bahkan diharamkan. Termasuk pengharaman ini adalah hari-hari berikutnya, yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah, atau yang biasa disebut dengan hari tasyrik, hari sembelihan, ya. Itu tidak dibolehkan. Kemudian amalan yang kedua yang dianjurkan yaitu bertakbir dan berzikir, memperbanyak zikir dan khususnya takbir. Di sini diceritakan, ya, Ibnu Abbas berkata, ya, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berzikirlah kalian pada hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Jadi berzikir itu sejak awal Dzulhijjah, ya, sampai dengan hari-hari tasyrik. Jadi sekitar 14 hari, ya. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Dzulhijjah dan mereka bertakbir. Ini yang disebut dengan takbir mutlak. Artinya takbir yang tidak terkait dengan waktu dan tempat. Adapun takbir yang terikat atau muqayyad nanti disampaikan juga dalam hadis yang ini juga. Itu diawali dengan tanggal 9 Dzulhijjah subuh, setelah sholat kita bertakbir menuju ke tanggal-tanggal berikutnya, ya, yaitu tanggal 10, ya, kemudian hari-hari tasyrik, ya, dari mulai subuh sampai hari tasyrik yang terakhir sholat asar, ya. Nah,
Tolong ada yang ini induksi itu, tolong di-mute dulu ya. Raisa. Takbirnya seperti apa? Seperti yang biasa kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Jadi ada takbir, ada tahlil, ya. Ada tahmid di dalamnya. Itu zikir dan sekaligus takbir yang biasa dipraktekkan, dikerjakan oleh para sahabat. Jadi sejak 1 Juli ini atau 1 Zulhijjah ini boleh bertakbir. Itu bahkan sahabat dengan menyengaja masuk ke pasar. Ya, di sini diceritakan Ibnu Umar ya, dan Ibnu Abbas ya, masuk ke pasar bertakbir, dan orang-orang satu pasar itu pun ikut bertakbir, membesarkan nama Allah. Yang ketiga tentu menunaikan ibadah haji dan umroh. Ini salah satu dari rukun Islam, ya, menunaikan ibadah haji. Ya, di dalamnya tentu ada umroh. Ya. Karena kita tahu tidak ada balasan yang paling setimpal untuk orang-orang yang melaksanakan haji kecuali surga. Ya. Maka kita berharap dan berdoa semoga semua kita diberikan kesempatan Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak perlu khawatir dengan segala keterbatasan ya. Kita tahu ada keterbatasan kuota, lamanya menunggu. Kalau Allah berkehendak semuanya kun fayakun. Semuanya bisa. Maka berdoalah dan berikhtiarlah. Itu saja. Selebihnya kita bertawakal kepada Allah. Semoga kita semua paling tidak 1 kali dalam umur kita bisa menunaikan ibadah haji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibadah yang berikutnya adalah yang kelima, berkurban. Nah ini. Berkurban ini adalah dilakukan saat hari nahar. Nahar itu hari penyembelihan. Dan diawali di 10 Zulhijjah. Ya. Maka kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Karena itu hari makan dan minum, kata Nabi SAW. Di bulan Zulhijjah tanggal 10, ya, berarti hari raya Idul Adha, kemudian ditambah 3 hari berikutnya, 11, 12, 13, itu semua adalah hari-hari penyembelihan kurban. 11, 12, 13 disebut tasyrik. Ya. Jadi hari-hari kita tidak diperkenankan untuk, diharamkan bahkan untuk berpuasa. Dan yang terakhir adalah bertaubat. Kenapa kita dianjurkan bahkan menjadi amalan-amalan yang utama? Karena kita tahu tadi di awal amalan-amalan soleh termasuk bertaubat tentunya itu akan dilipat gandakan. Maka kalau kita bertaubat, semoga Allah memudahkan kita untuk melaksanakannya, dan Allah kita berdoa agar mengampuni, menghapus segala dosa-dosa kita, segala kesalahan-kesalahan kita, sehingga dengan demikian, dengan kita diampuni dosanya, insya Allah kita akan juga dimasukkan ke dalam surga Allah dengan amalan-amalan soleh kita tadi. Maka intinya, keutamaan 10 hari awal Zulhijjah ini, seperti yang tadi saya sampaikan, adalah berlaku untuk amalan apa saja. Tidak hanya yang ke-6 tadi, ya, tetapi apa saja amalan yang menjadi unggulan ya, dari kita. Misalnya zikir pagi petang, ya. Kemudian tadi ya, ada sodako yang tidak disampaikan dalam ke-6 tadi, atau kelimanya, itu bisa apa saja. Membantu orang yang sedang kesulitan, memberikan satu nasihat yang baik,
tersenyum kepada saudaranya, itu juga sedekah. Banyak lagi amalan-amalan soleh itu. Semua amalan itu bisa menjadi amal soleh kalau kita kerjakan dengan niat ikhlas karena Allah dan sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Bahkan menghilangkan duri dari jalanan saja itu termasuk amal soleh yang mempunyai ganjaran yang luar biasa juga. Dan Nabi SAW pernah juga menyampaikan, jangan pernah remehkan amal-amal yang seolah-olah sepele, amalan-amalan yang seolah-olah ringan-ringan saja. Karena pertama, amalan-amalan itu di bulan-bulan seperti sekarang ini, atau di 10 hari bulan Zulhijjah ini khususnya, akan dilipat gandakan luar biasa. Bahkan Nabi pernah bersabda, ittaqun nar walau bisyirkin tamr. Jauhkanlah atau hindarkanlah dirimu dari api neraka, meskipun hanya sedekah setengah dari 1 biji kurma. Bayangkan ya, sedekah setengah biji kurma itu, 1 biji kurma dipotong, setengahnya, itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Itu kan amalan yang sangat ringan. Dan Nabi mengatakan, kalau kita kerjakan itu dengan ikhlas dan dengan benar, sesuai contoh Nabi SAW, itu akan menjadi amalan yang terus berkembang, bertambah, bahkan bisa menjadi seperti gunung, yaitu sesuai dengan kehendak Allah. Syaratnya itu dikerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Jadi agama ini insya Allah tidak sulit. Dan amal-amalan soleh kita pun insya Allah juga tidak sulit. Luruskan niat karena Allah saja, bukan untuk pamer, bukan untuk merasa diri hebat, bukan untuk sombong-sombongan, ya. Apalagi karena iri dengki. Sudah karena Allah saja. Kemudian kita lakukan sebagaimana yang Nabi perintahkan, dipraktekkan oleh para sahabatnya, oleh generasi-generasi awal, generasi terbaik umat ini. Insya Allah itu akan menjadi bekal kita. Meskipun amalan itu adalah amalan-amalan yang ringan, ya, yang mudah. Tapi Allah telah menjanjikan. Seperti subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu kata Nabi SAW, itu ringan diucapkan tetapi punya timbangan yang berat sebagai amal saleh kita. Dan sekian banyak lagi. Mungkin ada satu sesi tersendiri, ya, kita akan bahas itu nanti mungkin insya Allah Ta'ala amalan-amalan yang ringan tetapi mempunyai timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terkadang kita lupakan, padahal kita hafal. Sekali lagi, agama ini perlu pendekatan ilmu. Dengan ilmu insya Allah kita akan lebih cerdas, memilah dan memilih amalan-amalan yang insya Allah dengannya kita akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Dan juga jangan sampai kita terjebak dengan penyakit-penyakit hati yang pekan lalu kita sudah bahas cukup mendalam, ya. Karena amalan-amalan sebesar apapun, kalau didasarkan bukan ikhlas karena Allah, misalnya pamer, ria, atau kita sum'ah, ingin memperdengarkan kemana-mana, atau kita merasa diri kita hebat dengan apa yang kita kerjakan, atau kita sombong, kibir, maka amalan sebesar apapun itu seperti debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya di hadapan Allah. Maka kita harus cerdas dalam beramal, ya. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita belajar. Al ilmu qablal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum kita berbuat dan juga sebelum kita bicara. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan pada sore Jumat hari ini. Dan semoga
ada teman-teman yang ingin menambahkan dalam bentuk soal jawab untuk lebih memperkaya kajian kita pada sore hari ini. Silakan moderator untuk membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mana hostnya ini? Diambil Pak alih Salim. aja kalau nggak ada. Silakan. Ya Pak Salim, saya mau tanya Pak Salim Iya silakan. tentang berkurban ini. Jadi kalau di daerah saya ini di Cikarang kan banyak pabrik yang dalam tanda petik banyak pendatang yang bekerja di sini. Nah, mana yang lebih asan mereka itu berkurban di sini di Cikarang di mana dia tempat tinggal dan bekerjanya di sini atau di kampungnya gitu Pak Salim. Terima kasih Pak Salim. Ya. Barakallahu fiik, Pak Samsul, semoga Allah memberkahi antum, keluarga antum dan kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Berkurban sebagaimana yang dicontohkan Nabi dan para sahabatnya itu adalah berkurban di mana tempat beliau berada. Ya, itu lebih afdol, ya, lebih afdol. Karena kurban itu pada hakikatnya seperti di dalam Al-Qur'an dikatakan bukan karena darah dan dagingnya ya yang sampai kepada Allah, itu adalah keikhlasannya, amal solehnya itu. Adapun dagingnya dan sebagainya itu adalah ya itu ikutan untuk dinikmati oleh manusia pada umumnya. Dan berkorban yang paling dekat dengan tempat kita berada itu yang lebih afdol. Bukan berarti tidak boleh ya kita mengirimkan kurban ke daerah-daerah itu, silakan. Kita mengambil afdoliyahnya, jadi mengambil keutamaannya. Karena Nabi pun berkurban itu dan para sahabat juga berkurban di tempatnya dan dibagikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan dan juga bahkan dimakan sendiri boleh. Sunnahnya malah begitu. Kalau kita berkurban, kita ngambil sebagian diantaranya untuk kita makan bersama-sama keluarga kita, baru selebihnya kita bagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Atau kita semuanya untuk orang-orang yang membutuhkan juga tidak mengapa. Dan kurban itu cukup satu untuk satu keluarga. Kalau mau lebih, ya itu sedekah biasa. Ya. Kalau mau lebih itu sedekah biasa. Jadi kalau kurban, ya Bismillah gitu ya. Niatnya adalah untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Karena Nabi pun begitu. Nabi berkurban bahkan 3 Nabi itu. Untuk diriku, keluargaku, dan umatku. Gitu. Ya, jadi kalau kita kan diri kita dan keluarga kita. Dan saya sekaligus mengingatkan ya, saya lupa tadi ada yang lupa. Bagi yang mau berkurban, ya bagi yang mau berkurban, yang berkurban saja ya, kalau keluarganya nggak usah. Itu tanggal 1 ini sudah tidak diperbolehkan motong kuku ya, potong rambut ya, atau bulu-bulu yang ada di tubuh kita itu tidak diperkenankan ya, atau tidak dibolehkan untuk dicukur atau dipotong. Itu dibiarkan sampai kapan? Sampai disembelih kurbannya itu. Kalau disembelihnya tanggal 10 ya baru tanggal 10 itu hari raya itu. Kalau tanggal 11, 12, 13 ya menunggu sampai disembelihnya kurban itu baru bila bisa kita bercukur ya atau kita memotong kuku dan sebagainya. Itu ya Pak Samsul. Baik, jazakallahu khair Pak Salim atas jawabannya. Berikut ini ada pertanyaan dari kolom chat Pak, dari Pak Saipul. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz tetap diberi kesehatan. Amin. Ada 3 pertanyaan dalam hal berkurban. Pertama, apakah puasa sebelum berangkat sholat Idul Adha hanya untuk sohibul kurban saja? Yang kedua, apakah 1 ekor kambing bisa untuk 1 keluarga? Yang ketiga, apakah hukum membeli hewan kurban dengan cara berhutang? Barakallahu fiik, Pak. Mufik, barakallahu, borongan ya. Nggak apa-apa, insya Allah ya. Sunnah memang untuk Idul Adha. Kalau Idul Fitri sunnahnya kita berbuka dulu ya. Artinya kita makan sesuatu, makan dan minum sesuatu, baru kita mendatangi lapangan ya untuk kita melakukan sholat Idul Fitri. Tetapi sebaliknya kalau Idul Adha memang kita disunahkan untuk berpuasa. Ya, nanti makannya setelah kembali dari sholat Idul Adha. Bagi siapa? Bagi semua. Ya, tidak hanya yang berkurban saja, tetapi itu untuk semuanya yang disunahkan ya. Insya Allah Ta'ala itu yang saya ketahui. Jawaban yang pertama itu ya. Kemudian 1 ekor kambing untuk 1 keluarga, iya, tadi saya sudah jelaskan. Yang ketiga, apakah hukum membeli hewan kurban dengan cara berhutang? Ya, berhutang ini
Ya, kita sudah bahas nih, dalam beberapa pekan yang lalu tentang kedudukan hutang. Hutang itu adalah hal yang wajib untuk dibayar. Jadi hutang itu adalah sesuatu yang wajib dibayar. Ya. Jadi kalau kita punya hutang, ya kita selesaikan hutangnya itu lebih utama, ya lebih wajib hukumnya dibanding berkurban. Misalnya begini, kita punya uang ya 3 juta atau 4 juta untuk beli seekor kambing. Tapi pada saat bersamaan kita punya kewajiban untuk membayar hutang kepada orang yang memang sudah jatuh tempo atau bahkan sudah lama jatuh tempo. Mana yang lebih diutamakan? Kita bayar hutang. Karena statusnya hutang itu wajib untuk dibayar. Sementara berkurban itu sunnah. Sunnahnya sunnah muakkadah, memang sunnah yang diutamakan, diprioritaskan untuk dilakukan. Dan juga ada satu lagi yaitu bagi yang mampu, ya. Jadi kalau yang tidak mampu juga tidak perlu memaksakan diri. Wallahu a'lam. Ya, demikian. Silakan yang lain. Terima kasih Pak Saleh atas jawabannya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Nah, mungkin sambil menunggu itu, mungkin saya ada pertanyaan satu lagi. Oh, ini ada nih. Ada pertanyaan dari Andi Nasrullah, Pak. Ini sohib kita dulu di ASM, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Ingin bertanya untuk patokan puasa Arafah dikarenakan adanya beda penentuan tanggal. Itu bagaimana, Pak Ustadz? Ya, Andi, Pak Andi Nasrullah ini barakallahu fiik, ya. Semoga antum dan keluarga dan kita sekalian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi di awal saya sudah ceritakan tentang perbedaan ini, ya. Jadi memang ada khilaf di antara ulama, ya, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan puasa itu dikaitkan dengan tempat, yaitu Arafah. Ada yang mengatakan dikaitkan dengan waktu, yaitu waktunya 9 Zulhijjah. Nah, ini ada khilaf, ya, di antara ulama, ya. Nah, kalau untuk hati-hati dan selamat, ya, hati-hati dan selamat, saya sih berpendapat, ya, ini pendapat, ya. Kan tadi dianjurkan kita untuk berpuasa sejak, ya, tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9. Maka kalau kita mengikuti itu, maka kita bisa ikut tuh, yaitu pada saat wukuf di Arafah kita juga dalam posisi berpuasa. Berarti kalau kita sekarang ini tanggal 8 Zulhijjah, tanggal berapa ya? Dari tanggal 8 ya berarti kita, ya. Di sana tanggal 9, nah di sini kita baru masuk tanggal 8, ya, kalau nggak keliru gitu, ya. Ya. Nah, sementara nanti Idul Adha-nya ya kita ikut pada saat kita Idul Adha, ya. Jangan kita didabelkan gitu, ya. Artinya kita mengikuti puasa Arafahnya di sana, ya, tanggal 9 Zulhijjah, ya, di sana, tetapi kita di sini masih tanggal 8 misalnya. Kemudian besoknya kita harus hari raya, padahal ada juga yang puasa 9 Zulhijjah gitu, ya. Jadi ya pendapat, ya. Jadi ini ada pendapat gitu. Ada yang mengikuti wukuf di Arafah ya dengan keyakinannya, ya silakan saja. Tetapi juga ada yang mengikuti 9 Zulhijjah karena bukan tempat tetapi waktu, ya juga silakan. Atau tadi yang mengumpulkan keduanya, ya, yaitu puasanya kita mengikuti wukuf di Arafah, ya. Kemudian sholat Idnya kita mengikuti 10 Zulhijjah yang ditetapkan oleh pemerintah. Wallahu a'lam, itu yang saya dapatkan, ya, dari literatur yang saya baca, ya. Wallahu a'lam. Semoga kita semuanya, bagi yang berbeda pendapat, karena ini ulama, ya, yang menentukan, tentu kita juga mudah-mudahan tetap mendapatkan pahalanya, ya. Karena pahala berpuasa Arafah itu kata Nabi SAW ada 2 tahun, ya, dosa-dosa kita dihapuskan, yaitu doa setahun yang sebelum itu dan dosa 1 tahun setelahnya, atau kurang lebih 730 hari, ya. Kalau 1 hari 365 hari, maka dosa kita selama kurang lebih 730 hari dihapuskan kalau kita berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah atau puasa Arafah, ya. Puasa di saat mereka berwukuf Arafah. Ya, seperti itu, ya. Tentu dosa yang dimaksud dosa-dosa kecil, ya. Kalau dosa besar harus bertaubat, ya, harus bertaubat dengan syarat-syarat taubat yang telah kita kenal, ya. Wallahu alam, gitu Mas Andi Nasrullah yang saya hormati, ya. Demikian yang dapat saya. Silakan yang lain. Afwan. Yang lain silakan Bapak-bapak Ibu-ibu yang mau bertanya.
kalau belum ada saya mungkin mau menambahkan Pak Salim, maksudnya pertambahan pertanyaan bahwa Iya, kan silakan. tadi udah disebutkan bahwa memang kita tahu bahwa ini hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi yang mampu. Nah, sekarang kan masalahnya ukuran mampu nih, Pak. Karena kan Kenapa? kalau kita lihat ukuran mampu, karena kan kalau kita lihat ini kita kan nggak tahu seseorang itu, bukan berarti kita mau melihat seseorang, maksudnya beberapa daerah terutama di daerah saya itu memang kan pertumbuhan untuk berkurban ini kan bisa dibilang tidak terlalu signifikan ya dibanding beberapa daerah lain. Mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak. Tapi kan masalahnya kalau kita lihat dari satu sisi di daerah itu jumlah penduduk yang dalam tanda petik mungkin secara umum kita bisa lihat mampu itu apa, sehingga jumlah ini kalau tidak seimbang mungkin mereka masih banyak yang belum mampu. Nah, sekarang patokan mampunya itu apa kira-kira Pak Ustadz? Iya, jadi tentu yang paling tahu kan diri kita masing-masing ya. Kan kita tahu lah ya bagaimana kebutuhan kita masing-masing ya. Tentu kita sendirilah itu yang bisa menjawab ya. Ya, yang jelas kurban itu kan yang dianjurkan dan lebih afdol itu kan 1 ekor kambing atau domba ya. Nah, 1 ekor kambing dan domba juga itu variatif ya. Mulai dari yang murah sampai yang paling mahal ya. Jadi ya itu sekali lagi tidak bisa ditetapkan secara nominal ya, tetapi itu urf itu setempat lah ya. Nah, kita tahu harga itu bervariasi ya, ada yang mulai saya dengar ada yang 1,5 juta rupiah sampai ada yang ya mungkin mendekati angka 8-9 juta atau 10 juta ya tergantung bobotnya ya. Dan ini ya. Nah, jadi wallahu alam kalau mengenai kemampuan itu kembali kepada masing-masing menjawab pertanyaan ini. Yang jelas kalau kita memang berazam, bertekad, maka Allah akan mudahkan gitu. Ya. Yang penting niat kita itu kita perkuat ya. Ya, ikhlaskan Allah dan kita betul-betul ya berhasrat kuat ya, memotivasi diri untuk berkorban, maka Allah akan mudahkan. Biasanya ada aja jalannya gitu ya. Ya. Apakah kita nggak punya uang tiba-tiba ada orang yang memberi uang, itu pun rezeki yang Allah berikan. Dan dengan itu kita berkorban misalnya. Alhamdulillah. Ya. Jadi tidak bisa saya menjawab secara nominal gitu atau secara kriteria, tetapi yang jelas masing-masing kita punyalah ya ukuran-ukuran kemampuan gitu ya. Yang jelas kalau kita berniat insya Allah dimudahkan Allah. Wallahu a'lam. Itu pesan. Ya, jazakallahu khair Pak Salim. Ini ada pertanyaan berikutnya di kolom chat dari Mbak Vivi ini. Ya, silakan dibacakan. Ustadz ingin bertanya nih, mana yang harus kita dahulukan antara berkurban atau akikah? Terima kasih. Iya, berkurban dan akikah. Akikah itu sebenarnya kalau sunnahnya dari Nabi SAW itu kan 7 hari pada saat anak kita baru lahir ya. Yaitu pada saat anak kita baru lahir ya 7 hari kemudian tuh diberi nama, kemudian akikah, kalau laki-laki 2 ekor kambing ya, kalau perempuan tuh 1 ekor kambing. Kemudian dipotong rambutnya, ditimbang ya, kemudian dibelikan sejumlah sesuai dengan timbangannya itu perak dan kemudian disedekahkan. Nah, jadi kaitannya dengan itu ya, tentang akikah. Nah, lalu Pak, saya belum akikah tapi udah segede gini, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja ya. Insya Allah itu kan niat ya. Nah, kalau memang kita tahu atau orang tua kita memberitahu kita, kamu tuh belum diakikahkan gitu ya, boleh-boleh aja. Nah, pada saat seperti itu mungkin baru muncul pilihan antara korban dan akikah. Kalau akikah kan bisa kapan saja. Kalau korban ini kan terkait dengan waktu ya. Jadi kalau saya sih berpendapat ya, ya kurban tuh lebih karena waktunya kan terikat dengan Zulhijjah ya. Hanya tanggal-tanggal tertentu. Kalau akikah kan boleh kapan saja. Wallahu a'lam. Itu ya Mbak Vivi. Silakan. Terima kasih jazakallahu khair Pak Salim atas jawabannya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Daniel ini. Mau bertanya Pak Ustadz Salim, apakah ada perbedaan antara kurban kambing dan sapi dari sisi pahalanya? Iya. Ya Mas Daniel, barakallahu fiik ya. Wallahu a'lam. Nabi pernah menceritakan tentang sholat Jumat dan ini menjadi rujukan para ulama tentang afdoliyahnya ya. Sholat Jumat itu kan bagi yang
datang pertama ya atau di saf yang pertama ya, kesempatan yang pertama hadir di masjid itu mendapatkan pahala seekor unta kan gitu ya. Kemudian sapi, kemudian lagi adalah kambing ya. Kemudian lagi ayam, kemudian telur kan gitu ya. Nah, jadi tadi hari Jumat ini kita nggak tahu masuk yang mana nih. Kalau yang belakangan semua kita dapatnya telur doang. Jadi keutamanya begitu. Dan lalu disampaikan juga dalam salah satu ini yang lain ya, penjelasan yang lain bahwa 1 ekor sapi itu bisa untuk kurban 7 ekor 7 orang maksud saya. 1 ekor sapi bisa untuk 7 orang. Adapun 1 ekor unta bisa untuk 10 orang. Kalau kambing itu untuk 1 orang. Tentu bersama keluarganya seperti tadi ya. Itu sih. Wallahu alam, Mas Daniel. Jazakallah khair atas jawabannya Pak Salim. Teman-teman alhamdulillah respon pertanyaannya banyak. Apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Walaupun itu kelihatannya Pak Amrin. Pak Amrin. Pak Amrin, ada yang mau tanya silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Amrin, kefil hal, sehat. Alhamdulillah khair. Barakallahu fiik. Ya, Ustaz gini kalau di sekolah kan anak-anak diajarkan untuk berkorban ya, sehingga mereka berpatungan membeli 1 hewan kurban. Nah, cuma bagaimana hukumnya? Apa kurbannya atas nama si anak-anak atau nama seseorang yang dihadiahkan gitu kan? Iya, Itu juga kalau di kantor gitu perusahaan untuk melakukan kurban. Nah, kurbannya di atas namakan kantor atau atas namakan si siapa yang tunjuk gitu. Itu aja ya kita. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Kalau untuk anak-anak, apalagi yang belum balik, kan itu belum ada catatannya. Apakah dosa atau pahala, catatannya belum diinikan ya. Atau rufi al-qalamatnya itu belum dicatat ya. Tetapi lalu untuk apa ya? Tentu yang pertama kita mengambil hikmah positifnya adalah untuk belajar mereka, untuk belajar kebaikan, belajar untuk yang namanya kurban seperti apa. Lalu kalau sudah terkumpul 1 ekor kambing itu atas nama siapa? Ya di atas namakan siapa oleh sekolah itu. Ya mungkin apakah pegawai apa ya yang memang tidak punya gitu ya, pegawai sekolah atau mungkin OB, tukang kebun, apa mungkin bisa di atas namakan mereka ya dari kumpulan uang-uang 10.000, 20.000 dari anak-anak itu gitu. Setelah bisa mencapai 1,5 atau berapa bisa belikan uang. Bisa diberikan kambing ya, lalu di atas namakan siapa. Nah, adapun kurban atas nama lembaga yang nggak ada ya, bukan nggak ada dalam arti memang kurban itu kan atas nama orang ya, gitu. Kepada siapa dia itu gitu. Kalau misalnya ada satu perusahaan ya ingin memberikan hadiah korban, tentu bukan nama perusahaannya, tapi siapa yang ditunjuk untuk menjadi yang berkorban itu kan begitu. Kalau atas nama perusahaan X misalnya. Ya nggak ada, kan kurban itu untuk orang ya gitu. Wallahu alam, itu yang saya pahami. Ya. Terima kasih Pak. Ustaz. Ya. Ustaz, ini nilai ibroh dari hari raya Idul Kurban atau kurban ini adalah bagaimana kita mencontoh Nabi Ibrahim dengan mengorbankan putranya yang disayangi gitu ya. Dan kita ya Allah. Tapi dalam kehidupan sekarang ini bagaimana ya aplikasinya? Nilai kurban itu bisa diterapkan dalam kegiatan ekonomi dan kegiatan hidup kita sehari. Kadang-kadang kan sudah individualistis nih, ya udah nafsi-nafsi. Iya betul. Ya wallahu alam Pak Amrin, memang kita hidup di era yang ya seperti sekarang lah ya, lebih individualis ya, nafsi-nafsi. Tetapi kalau kita ingin menerapkan ajaran Islam sebagaimana yang Nabi contohkan dengan para sahabatnya, tentu tidak demikian gitu ya. Tetap kita saling tolong menolong ya, saling bergotong royong, bahu membahu, saling memudahkan urusan. Itu kan ajaran-ajaran Nabi. Barang siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan tolong. Barang siapa yang memudahkan kesulitan saudaranya, Allah juga akan memudahkan gitu kan. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah juga akan tutup aibnya. Itu kan kaidah-kaidah berinteraksi hablum minan nas ya, di mana kita diberikan oleh Allah itu ya kesempatan seluas-luasnya untuk saling berbuat baik antar manusia. Bahkan Nabi mengatakan ya, mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir ya fal yukrim jarah gitu. Barang siapa yang beriman, ini kaitannya dengan iman nih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada siapa? Tetangganya. Kan gitu. Nah, jadi ini kan kaidah-kaidah ya. Maka
berkurban, hakikatnya itu kan namanya berkurban. Sesuatu yang memang kita korbankan. Ada korban, bisa korban sesuatu yang kita inginkan tetapi kita berbagi dengan orang. Ada sesuatu yang kita tidak inginkan tetapi terpaksa kita melakukan karena demi kebaikan orang lain. Itu kan semua hakikat berkurban. Jadi tidak menyandarkan hanya untuk kepentingan pribadi, ego pribadi, itu kesuksesan pribadi gitu. Tetapi lebih kepada berjamaah. Bagaimana agar kita saling membantu, agar Islam ini menjadi lebih kuat, ya, agar Islam ini menjadi suatu hal yang betul-betul tercerminlah kebaikan-kebaikan itu dinikmati oleh semua. Itu baik itu. Makanya rahmatan lil alamin kan namanya juga. Jadi rahmatan lil alamin itu ya kalau kita tidak dengan pengorbanan nggak mungkin terjadi kan gitu. Pasti kita saling memberi sesuatu kan. Atau bahasa kita ya di manajemen ada take and give kan gitu ya. Ada sesuatu yang kita berikan, tetapi juga ada sesuatu yang kita dapatkan. Paling tidak, kalau bukan materi, kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuat baik itu. Wallahu a'lam, demikian Pak Amrin yang bisa saya sampaikan. Silakan tadi ada lagi yang di kolom chat ya. Iya Pak, ini ada pertanyaan tambahan Pak dari Pak Daniel dan Mbak Vivi. Jadi kalau ada Pak Daniel itu pertanyaannya apakah boleh menyembelih setelah tanggal 1 Zulhijjah? Mungkin maksudnya setelah tanggal 10 mungkin Pak. Silakan. Ya. Ya, menyembelih itu pada hari raya yang namanya 10 Zulhijjah, dilanjutkan 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu disebut dengan hari-hari tasyrik gitu. Ya, kalau menyembelihnya sebelum 10 Zulhijjah ya itu sih sedekah biasa kan, artinya itu sedekah biasa saja. Kapan aja kita mau bikin kambing guling boleh kan gitu ya. Itu silakan gitu ya. Jadi kalau berkaitan ini makanya disebut muqayyad, itu terkait dengan waktu. Waktunya adalah Idul Adha, kemudian 11, 12, 13 Zulhijjah atau hari-hari tasyrik. Ya silakan Vivi sekalian dibacakan. Itu ya Pak, itu pembagiannya Pak. Jadi walaupun tadi sudah dijelaskan, mungkin bisa ada pertanyaan tambahan bahwa pembagiannya apakah diberikan full semuanya atau kita boleh menikmatinya? Boleh dua-duanya, yang saya ketahui boleh dua-duanya. Boleh kita nikmati seluruhnya, boleh kita nikmati sebagiannya, atau boleh kita tidak menikmati seluruhnya. Itu pilihan. Tapi kalau yang saya ya artinya saya nih yang saya dan beberapa ini yang saya ketahui itu biasanya kita ambil sebagian. Yang sebagiannya lagi kita ya bagikan. Toh kalau seluruhnya juga kalau untuk satu keluarga mungkin kebanyakan juga kalian. Nah, saya kira lebih baik kita berbagi, apalagi kita berbaginya dengan orang yang membutuhkan, kan pasti mereka akan senang sekali gitu ya. Mendapatkan, apalagi yang jarang makan daging ya tiba-tiba alhamdulillah ya kita bisa berikan daging, luar biasa ya. Jadi kita mencari keutamaan dari fadilah yang lain gitu ya, dari keutamaan lainnya yaitu bersedekahnya itu. Tapi kalau bolehnya boleh. Silakan yang lain, ada lagi? Sepertinya udah ya ada, silakan Pak. Ya silakan Pak, silakan. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa nih? Joko Pak Ustadz. Oh, Mas Joko, yang tetap Joko sampai kapanpun ya? Alhamdulillah. Tukang tipu itu berarti. Di luar kota tuh Pak Ustadz. Di luar kota dia tuh. Oh, di luar kota? Lagi di rest area Semarang Ungaran nih saya nih. Oh, luar biasa. Hati-hati, akhi. Hati-hati di jalan ya. Ya, doanya makasih Pak Ustadz. Ya, silakan. Apa ya, yang mau ditanya? Jadi Pak Ustadz terkait pemilihan hewan kurban nih. Hewan kurban ini kan kriterianya ada berbagai macam gitu ya Pak Ustadz. Yang pasti secara fisik dia nggak ada masalah. Terus umurnya juga udah cukup. Nah, yang jadi masalah saat kita beli nih Pak Ustadz. Kita beli serahin ke panitia, ya kan? Begitu serahin panitia, kebetulan pas mau dipotong itu ternyata ada cacat misalnya tanduknya karena mungkin berantem di situ apa nggak tahu itu gimana ya Pak Ustadz ya? Wallahu alam, yang jelas saat kita membelikan dalam keadaan baik, itu aja. Ya, kalaupun di luar yang kemampuan kita tidak tahu, ya itu ya kita semua kan tidak bisa mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Ya. Jadi kembali kepada hukum asalnya saja. Kalau memang pada saat kita hukum asalnya kita membeli sudah semaksimal usaha kita mencari sesuai kriteria dan itu sudah. Nah, setelah itu ya semoga Allah memaafkan kalau terjadi sesuatu yang menyebabkan itu tidak lagi masuk dalam kriteria yang terbaik ya gitu. Wallahu a'lam Mas Joko.
Ya, saya kira Iya. itu saja. Ya artinya penting kita udah berusaha dan yang kita beli Iya. memang benar-benar sudah memenuhi kriteria. Itu urusan panitia, Iya. sudah saya panitia. Iya, itu Syukran saja. penyerahannya Pak Ustadz, syukran. Ya, afwan. Silakan yang lain. Ini Masya Allah hari ini banyak sekali nih, ada 45 lebih ya. Soalnya Barakallahu fiik, ya. materinya materi yang hangat akan kita jalankan ini Pak. Baik, Ini ada dari Indira nih. Iya, silakan. Apa nih Indira nih? Coba dibacakan dari kawan saya nih. Gimana nih Pak? Tadi saya lihat ada satu yang masuk. Pembagian kurban itu Indira. dari TV. Enggak ada Pak, belum ada. Pada tambahan. Oh ya? Ya ada nih Indira nih. Kalau di Al-Quran yang berhak menerima kurban 3 kelompok. Berarti untuk yang berkorban sepertiga bagian saja. Lagi pula makna kurban untuk menumbuhkan rasa sosial dan menunjukkan bahwa Islam. Oke. Ini hanya untuk saya ternyata ya, direct message ini ya. Ya baik, ya Indira, mungkin saya bisa juga jawab, nggak apa-apa ya. Kita supaya ini kan ilmu ya, boleh kita bahas insya Allah Ta'ala ya. Jadi sepertiga itu, ya itu memang dalam masalah pembagian itu termasuk seperti zakat dan sebagainya, itu memang secara umum dibagi seperti itu, boleh ya. Tetapi kalaupun memang tidak, itu pun boleh, karena ada ya riwayat yang menceritakan boleh diambil semuanya, boleh dibagikan semuanya, boleh diambil sebagiannya, ya itu jadi pilihannya. Wallahu alam, itu yang saya ketahui ya. Semoga itu bisa menjawab dari pertanyaan ini. Direct message memang ke saya, jadi tidak tampil ya. Wallahu alam. Nanti kita bahas lebih lanjut Indira ya lewat WA mungkin untuk beberapa dalil-dalil yang menyertai pendapat tersebut. Terima kasih. Ada yang lain? Sepertinya nggak ada Pak Salim. Nggak ada ya? Tambahan ya. Dan waktu udah jam 5:10 boleh kita selesaikan tutup, Pak ya? Salim. Baik, barakallahu fiik teman-teman sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah pada sore hari ini kita telah menyelesaikan kajian yang sedang aktual, yaitu keutamaan bulan Dzulhijjah, dan kita sekarang berada di dalamnya. Semoga apa yang tadi kita bicarakan adalah hal-hal yang bermanfaat dan semoga itu dapat kita amalkan. Ya, kita masih punya waktu sekitar 9 hari ke depan ya. Kita isi sama-sama dengan amalan-amalan soleh, yaitu amalan yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan dan dipraktekkan oleh para sahabatnya. Dan kalau dalam penjelasan saya, termasuk jawaban-jawaban saya, ada yang salah dan keliru, itu semata-mata memang karena kekurangan, keterbatasan ilmu saya, dan saya beristighfar, dan saya mohon ampun kepada Allah, semoga Allah ampuni saya, ya karena tidak ada kesengajaan ya. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan untuk kita, untuk dapat menerima, menyerap, dan sekaligus mengamalkan ilmu yang dapat kita terima pada sore hari ini. Ya, sekali lagi, semoga Allah memberikan kesehatan, ya, kemudahan, dan bagi yang ingin berkurban, ya segerakan, jangan menunda amal baiknya. Dan yang sudah niat berkurban, saya ingatkan lagi, ya sampai dengan kurbannya itu dipotong, jangan lupa tidak boleh memotong kuku dan rambut, ya atau yang lain, bulu-bulu dan seterusnya itu ya. Itu saja. Ya billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa lagi insyaallah Jumat sore pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, atas supportnya. Pak Robidi, sehat-sehat, sukses selalu. Ya Pak, sehat Pak. Sehat selalu semua. Ya. Doa. Alhamdulillah. Ya, Gimana Pak izin Robidi? ya. Izin Robidi lift di ya. kantor tuh. Di STMA Trisakti, LPMA ya? Ya, di kampus. Oh, ruangan khusus lah tuh ya. Sebentar lagi sertifikasi tolong dibantu lah pokoknya ya. Siap. Ideal sekali-sekali Pak ke LPMA makanya. Jadi tahu kantornya Pak Robidi. Udah Sudah Pak, sudah pernah. ke LPMA saya. Udah, Masya Allah. Pernah mampir.